Kalau di KPM PKH itu namanya kan keluarga penerima manfaat, itu PKH. Kalau sudah KPM-nya, PKH-nya ada semilunnya, itu keluarga pemberi manfaat. Wah, tadi ya dari yang penerima makanya semilun. Sampai apa? Sekarang semilun ya, sekarang harus pemberi manfaat, bukan penerima manfaat, pemberi manfaat. Ya memang masih melekat karena peserta PKH, tapi kan siapa? Ya bisa sampai bisa anak sampai kelak. Ya, kan bisa juga nanti ketika sudah membuat kebaikan yang lebih bisa keluar dari keluarga. Diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Alhamdulillah teman-teman, saat ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau merupakan salah satu koordinator kecamatan pendamping keluarga harapan Kementerian Sosial ya. Ya. Jadi kebetulan beliau ini ditempatkan di Poh Jentrek. Ya, sekarang di Kecamatan Poh Jentrek. Di Poh Jentrek, di Kecamatan Poh Jentrek, dan terkait dengan kegiatan beliau, kenapa kami undang ke sini karena saya ingin menukil inspirasi dari beliau terkait dengan gerakan Semilun. Nanti akan kita bahas terkait hal tersebut. Namun sebelumnya kita akan bincang tipis-tipis sajalah kepada Bapak Aunur Rafiq. Aunur Rafiq, ya. Bapak Aunur Rafiq, aslinya pundi? Asli Kota Pasuruan, Asli Kota sekarang Pasuruan. di Kelurahan Gentong, tempat tinggal di daerah Gentong. Di daerah Gentong. Ya, gitu. tetap Kota Pasuruan. Awal masuk PKH tahun pinten? Tahun 2011. Tahun 2011. Ya. Oke. Awalnya 2011 ditempatkan di Kecamatan Lekok. Di Kecamatan Lekok. Sampai tahun berapa di Lekok niku? 2020 awal itu sudah pindah ke Kecamatan Poh Jentrek. Jadi 2020 sudah pindah ke Kecamatan Poh Jentrek. Berarti tahun kemarin. Ya, baru 1 tahun Baru setengah. 1 tahun. 1 tahun setengah di Kecamatan Poh Jentrek. Menjadi Korcam tahun 2020. 2020. Berarti awal tahun 2020 beliau menjadi Korcam, koordinator di Kecamatan PKH, teman-teman. Alhamdulillah saat ini beliau aktif di kegiatan sosial PKH tersebut, bukan hanya semata-mata melakukan kegiatan tapi membuat sebuah kegiatan di dalamnya. Nah, ini yang saya inginkan dan saya undang ke sini. Kenapa mengawali hal sedemikian rupa yang diangkat, yaitu terkait dengan gerakan Semilun. Ngoten Pak nggih. Nah, kita tahu sebelumnya kan kemarin banyak isu terkait PKH tidak yang buruk-buruk lah. Nah, kita tampilkan di sini bagaimana peran pendamping PKH khususnya di Kecamatan mana? Poh Jentrek. Poh Jentrek. Di Kabupaten Pasuruan. Ya, seperti itu. Makanya kami undang beliau. Pak Aunur Rafiq. Semilun itu apa sih, Pak? Semilun itu suatu gerakan yang punya inspirasi bahwa setiap hari kita ini bergerak terus untuk menebar kebaikan. Tapi intinya dari Semilun ini kan sebuah singkatan. Jadi S-nya itu 100, dalam hal ini 100 rupiah. M-nya itu miliar. Kemudian Yun-nya itu triliun. Jadi suatu gerakan dari 100 rupiah ke miliar menuju triliun. Ya, kapan terjadi tidak tahu. Cuma mimpinya harus ke atas, mimpinya harus seperti itu. Alhamdulillah sampai sekarang semakin berkembang di beberapa kecamatan, bukan hanya di Kecamatan Lekok saja. Kalau boleh tahu itu fokusnya ke arah mana, Pak? Di awal-awal 5 tahun ini, sekarang sudah menginjak ke tahun ke-6, itu memang sudah kita lakukan di bidang sosial, di bidang pendidikan, bidang kesehatan, kemudian di bidang keagamaan. Yang belum dan mudah-mudahan bisa terwujud di tahun ke-6 ini di bidang pemberdayaan. Jadi keempat bidang itu sudah kita lalui dalam artian sudah dipraktikkan, dilaksanakan itu. Ngomong masalah 100 rupiah awal dari Semilun dari 100, itu kira-kira maksud dari makna tersebut apa sih? Ataukah hanya mengumpulkan? Banyak orang bertanya memang. Jadi saya mengawali 100 rupiah itu bukan dengan istilah Semilun. Jadi tahun 2016. Itu dikumpulkan sodako gitu maksudnya? Bukan. Ini banyak juga yang persepsinya. Yang salah tadi ini 2016 itu sedikit ya inspirasi aja. 2016 kami mencoba membuat sedikit perubahan pola pikir dari masyarakat. Jadi masyarakat ini dikit-dikit kan cepat sekali berharap gitu. Dari sedikit apapun yang dia dengar pasti aku ndak oleh, aku ndi gitu ya.
Iya. Arti cepat sekali untuk berubah menjadi yang punya, menjadi tidak punya itu cepat sekali. Oke. Kemudian setelah mendapatkan, dia juga tergesa-gesa. Contoh, sudah tahu bantuan itu 3 bulan sekali, berarti 1 tahun 4 kali. Tapi ketika baru dia terima 1 minggu atau bahkan 1 bulan, sudah tanya lagi. Kalau dalam bahasa Legoknya itu kan, bila. Kapan mana bantuan cair gitu. Ya, kapan mana cair. Arti sesuatu yang harusnya sudah dilepas sekian tahun. Nah, secara pribadi, saya berpikir ada kesalahan dalam dia merespon atau menerima kebijakan bantuan ini. Nah, di situ akhirnya saya memunculkan ide bahwa semua itu bisa dilakukan dengan Rp100, sehingga muncul bukan semilun, tapi suatu kalimat semua berawal dari Rp100. Dan dengan kalimat itu atau judul atau apa waktu itu ada gerakannya, ada tindakan nyata. 2017 saya diundang di Surabaya di Hotel Fasa bersama teman-teman dari pendamping lain selama 4 hari untuk saling bertukar inspirasi. Kalau boleh tahu Pak Aunur, Pak Aunur, latar belakang kenapa kok sampai mendirikan Semilun itu apa? Apakah ada gejolak di dalam pola pikir masyarakat? Nah, misalkan seperti itu ya. Jadi merubah saja. Jadi kan siapapun yang menerima, maaf mungkin untuk semuanya, besar, kecil, kaya, miskin, ganteng, cantik, pasti begini kan. Pasti begini tuh. Iya, pasti menerima. Iya, menerima bentuknya begini. Nah, ini hal yang menurut saya jadi kebiasaan yang tidak baik ketika dilihat oleh anak-anaknya. Nah, berarti harus ada keseimbangan gitu loh. Kalau ada kanan, ada kiri, ada atas bawah, ada atas bawah. Nah, kalau ada yang begini terus harus ada yang begini kan ya. Nah, melalui beberapa simulasi saya datangkan mereka, saya ajak pendekatan lah. Akhirnya mereka menyadari, kami undang ya dengan beberapa simulasi dulu. Nah, terbentuklah dengan maksud kalau sampean begini cukup di ibu-ibu saja, anaknya harus begini, harus begini. Memberi. Seberapa itu konsepnya saya munculkan dan berlanjut. Oke. Kalau boleh tahu bagaimana cara merespon atau merubah pola pikir masyarakat, maksudnya di pendampingannya sampean untuk awal supaya teman KPM namanya Pak ya? Iya. KPM PKH mau mendonasikan Rp100-nya itu untuk kegiatan tersebut. Tadi saya tidak pernah mengatakan donasi, sumbangan dan sebagainya. Tetapi saya berharap ada sesuatu kebaikan yang bisa dilakukan sekecil apapun, dimulai di pagi hari, apapun itu. Yang penting kebaikan itu harus muncul. Nah, Rp100 itu simbol. Rp100 itu simbol kebaikan saja menurut saya. Karena apa? Semiskin apapun, tidak mungkin orang tidak punya Rp100. Setidak punya uang apapun, pasti susu opo pasti duwe. Dan itu biasanya tercecer di bawah taplak, di atas lemari atau apapun. Nah, kok dengan Rp100 ini mereka tidak berpikir bahwa ini juga bisa dilakukan. Nah, waktu itu sebelum saya lakukan, sudah saya lakukan terlebih dahulu, Mas. Jadi dengan anak dan istri saya lakukan tiap setelah sholat subuh seperti itu. Tapi kan mandek di situ tok, cuma 100, 500. Tidak ada pergerakan yang luar biasa. Maka saya pada saat Mei 2016 itu, Mei 2016, saya akan punya banyak dampingan. Saudara saya kok banyak gitu loh. Kalau mereka juga bisa mengikuti kan bagian dari kebaikan yang begitu. Wah, menurut saya akhirnya coba kita diskusi, ngomong-ngomong simulasi dulu ya. Semacam ini pakai simulasi dulu. Kemudian mereka nyantol, mengerti, dan saya ngomong kalau belum mengerti hanya sekedar memasukkan, maaf, jangan dulu. Tapi kalau sudah tahu maksudnya, kemudian seperti lakukan. Nanti tidak meropoh dua bitikono podo enggak. Nanti mereka harus tahu betul dulu. Arti dari 100 itu ya tadi. Iya. Contoh Pak, mungkin ada simulasi lah. Nah, ini sedikit makan waktu, enggak apa-apa ya? Iya, enggak apa-apa. Jadi ketika kami kumpulkan, setelah itu mereka sedikit mendengarkan ceramah lah 5 menit atau apa, ada video yang bikin hati mereka tertarik untuk mendengarkan. Putar video dulu, video sekitar 5 menit, sholawatan dan seterusnya. Kemudian mereka menyatu dengan kita ajak, kita panggil,
5 orang, yang 5 orang kita panggil dengan sukarela. Sukarela siapa saja. Katakan ada Yuna, Yuja, Yula siapa maju ke depan, ya kita sama-sama semuanya kita kasih kaleng ini. Awalnya mereka opo itu gitu aja. Tapi mereka harus nurut. Nurut itu mereka kan juga melihat kita seorang pendamping kan ya, harus ikut sampai selesai. Nah, ketika mereka sudah terima itu, saya suruh hitung uangnya. Semua kasih uang sama, tapi dalam jumlah yang beda, tapi nilainya sama. Ini 2.000, semuanya 2.000. Nah, dari sekian 2.000 ini cuma isinya ada yang 100 rupiah, ada yang 200, ada yang 500, ada yang 1.000, bahkan ada yang 2.000. Nah, 2.000. Nah, singkatnya mereka pada saat sudah kumpul, mereka pegang, mereka saya tanya semuanya, siapa berapa yang dipegang? 2.000. Oke, kita buktikan bahwa yang sampai lakukan akan sedikit atau bahkan besar merubah cara berpikir sampean. Sesuatu itu bisa dimulai dari hal yang kecil tapi menghasilkan yang luar biasa. Nah, mereka akhirnya praktek. Oke. Ketika mereka sudah melakukan, yang 2.000 masukkan uang. Masukkan. Ya, masukkan ya, katakan ini langsung dia masukkan, semua tak suruh mengeluarkan uangnya itu, Mas. Uangnya ini ya, dikeluarkan semua, mereka pegang ya. Wah, itu banyak itu dikeluarkan semua. Nah, semuanya masukkan, tapi karena ini kebaikan, jangan lupa suatu kebaikan harus didahului dengan doa. Tanpa doa, menurut saya itu tertolak. Dengan niatnya untuk siapa? Niat karena Allah, lakukan. Bismillah, mereka masukkan 2.000 ya. Berarti ini dimasukkan. Masukkan juga. Nah, Bismillah. Nah, begitu pula dengan maaf, mengikuti arahan saya. Nah, kemudian ada juga yang 1.000, uangnya 1.000-an, dia masukkan juga 1.000, 1. Kemudian yang 200 atau 500 dia juga masukkan. Semuanya dimasukkan satu persatu, Mas. Satu persatu. Ya, satu. Bismillah masuk semua gitu. Nah, ketika sampai pada yang 200 ini berarti kalau 2.000 kan 10 jumlahnya. Nah, mereka berhenti. Tinggal yang 100 itu enggak berhenti. Jadi yang 100 itu bismillah masukkan. Sampai terus bismillah terusnya. Nah, ketika sudah selesai, yang 4 ini memperhatikan betul. Kenapa nggak selesai kan itu? Nah, ketika sudah selesai semua, disitulah mereka kita ajak diskusi istilahnya, kita tarik ilmunya dari admin. Saya tanya kepada katakanlah tadi ada Yuja tadi sampai masukkan berapa? 2.000 Pak Rwik. Oh 2.000 ya. Kalau Yula berapa? Saya 2.000 Pak Rwik gitu. Oh 2.000. Sama 2.000-nya ya. Yuja tadi berapa masukkan 2.000? Berapa kali? 1 kali. Baca bismillahnya berapa kali? 1 kali. Nah kalau Yula, saya juga 2.000 Pak Rwik. Terus masukkan berapa kali? 20 kali. Berarti baca bismillah berapa kali? 20 kali. Ini tadi juga terkontaminasi. 20 kali ya. Bismillah 20 kali. Namanya 20 kali. Nah, setelah saya tanya, padahal uangnya kan sama-sama 2.000. Iya. Kalau saya baca 2.000 1 kali dengan yang 2.000 tadi 20 kali. Banyak mana pahalanya? Ya banyak yang 20 kali. Uangnya kan sama. Laki-laki dia bingung kan? Loh, dengan uang yang sama. Nah, kalau tadi seperti itu, seumpama sampean berdoa, dengan berdoa 1 kali, karena kan tadi masukannya cuma 1 kali 2.000. Dengan yang 20 kali, lebih banyak mana doanya yang dikabulkan? Loh, yang 20 kali. Nah, seperti itu. Nah, ketika mereka sudah mulai mengerti dan sebagainya, maka mereka saya suruh pegang ini, Mas. Ini pegang dari bagian dari mereka. Semuanya pegang 2.000 begini. Ini semuanya nilainya 2.000 semua. Ini 2.000. 2.000. Cuma ada yang dibalik 2.000, mereka enggak tahu. Itu 2.000 utuh kan ya. Ya, 2.000. Nah, ini 2.000 isinya 100-an. Ada ya, ini 2.000 isinya 1.000 ini yang 2.000. Nah, ketika itu mereka saya suruh balik. Apa dibalik 100 ini dan apa yang dibalik 2.000. Nah, ketika isinya miskin dan kaya. Nah, maksudnya apa ini? Nah, maksudnya begini. Nah, ketika ya saya ibaratkan yang 2.000 tadi orang kaya, sedangkan yang 100-an tadi orang miskin, saya tanya, kalau dipahalakan lebih banyak mana pahalanya? Orang miskin apa orang kaya? Saya bilang gitu. Ini untuk memberi gambaran aja pada mereka. Bismillahnya. Nah, iya, saya 20 kali. Yo. Nah,
Seperti itu, jangan pernah kalah untuk mencari pahala. Orang miskin itu insya Allah lebih banyak pahalanya. Kenapa? Karena yang 2000 belum tentu tidak mikir, yang 100 saya yakin tidak mikir. Karena syarat ikhlas itu tidak perlu dipikir apa yang sudah diberikan. Ya kalau memasukkan 100 terus enggak Ya, mau enggak ngitung itu males Pak. Iya, tapi dia sudah lakukan kebaikan gitu. Nah, jadi tidak nunggu banyak dulu untuk melakukan kebaikan. Itu Pola pikir. Nah, pola pikirnya harus mulai terbangun akhirnya. Tapi kenyataannya beda. Ya. Setelah 2 minggu kita coba ngamati, kemudian dikumpulkan, ya seimbang dan hampir dikatakan kalah nilai 100-nya. Yang dimasukkan malah 1.500, mungkin ada 2.000. Dan situ saya, nah, tapi tidak salah. Tidak salah. Kenapa tidak salah? Saya suruh 100, masukkan 500. Kan tidak salah. Iya. Tetapi seandainya waktu itu simulasi, tanpa harus mempraktekkan begini, terus saya ngomong, Bu, punya uang 500, punya uang 1.000, kalau bisa 1.000 Bu, atau 500 lah, maka rata-rata di benak saya mereka akan berpikir 500 1 bulan sudah 15.000. Iso gawe tuku tempe, iso gawe orang berpikir lagi. Tapi ketika mereka 100, itu sudah tidak berpikir, tapi baik. Piro iki kan? Tapi karena sudah baik 100 menit, ya apa-apa 100 telepon 200 enggak apa-apa ngelebokno. Nah, itu akhirnya terbiasa. Kecil tadi, kecil baik terbiasa gitu. Dari 100 rupiah sampai bertriliun itu tadi. Iya, mudah-mudahan ke depannya jangan kayak itu. Oke. Itu Pak. Itu kan terkait dengan teknis bagaimana menyampaikan, pola pikir terkait dengan gerakan Semilun ini ya. Untuk saat ini dampak bagi masyarakat seperti apa? Nah, agak sedikit terkurangi Kak semuanya. Tadi penyalurannya itu kepada waktu itu sekarang sudah mulai merambah yang tidak terima bantuan dari pemerintah bantuan apapun. Tapi masih belum terang. Jadi kita sudah komitmen kepada KPM iki dikekno sing durung oleh bantuan apapun. Meskipun jumlahnya lebih kecil daripada. Ya, tapi mereka kan seneng. Ini kayaknya cocok untuk generasi ke depan, Pak. Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Jadi misalkan katanya Bapak, aku tadi diskusi sama beliau. Jadi yang suruh masukkan itu anaknya, wajib anaknya. Ya, anaknya. Jadi gini, saya tadi agak kelupaan. Jadi memang saya tekankan betul. Nah, saya ngomong pada ibu-ibu penerima itu, Bu, cukup sampean sajalah. Yang begini cukup sampean saja. Nanti anak sampean melalui gerakan ini kita didik untuk begini, Bu. Untuk begini, ya memberi. Maka biasakan itu, jangan nunggu banyak, tapi kebiasaan baik itu. Ya dengan 100 itu, insya Allah tidak terlalu berpikir mereka. Maka saya tekankan, jangan sampean, didiklah anak sampean itu terbiasa seperti itu. Nah, kalau ini terbiasa, maka insya Allah ke depannya 10 tahun atau apapun itu nyantol. Saya punya yang nyantol. Kenapa? Dari dampingan sekarang anggota Semilun ini yang awalnya 293 saya dampingi sana. Sekarang sudah ribuan, Pak. Ribuan. Karena sudah tiga kecamatan. 3 kecamatan, tapi tidak semua desa. Kecamatan sudah. Berarti total jumlah ribuan. Sudah ribuan. Untuk distribusi akhir-akhir ini dekat-dekat ini di mana, Pak? Jadi memang bergelombang, jadi tergantung. Kadang ada yang spontanitas, kalau di beberapa kecamatan kemarin khususnya di Pojenti spontanitas. Kalau yang terorganisir sudah di Legok itu memang melalui ketua kelompok, tapi tetap saya yang ngontrol, saya yang bantu, sehingga memang tersalurkan dengan tepat lah. Jadi ada yang rutin. Rutin itu semacam pemberian kepada Posyandu waktu itu ya, sekarang agak sedikit ada penurunan. Dan yang paling rutin lagi setiap hari Jumat, kita tidak pernah lupa, alhamdulillah sekian tahun, dari 100 rupiah itu sudah bisa untuk memberi kepada jamaah sholat subuh setiap hari Jumat, susu sapi segar dan kuenya. Itu tapi yang sebelum-sebelumnya, mungkin bantuan ke duafa, anak yatim yang rutin tiap tahun, bahkan di bulan Syuro itu juga kita lakukan, itu tersalurkan untuk kesehatan sama pendidikan sudah, meskipun tidak kontinu. Tadi waktu itu perlu diadakan, ya kita datangkan. Tapi alat-alatnya kita sudah punya sendiri, tidak banyak. Untuk cek darah dan sebagainya kita sudah punya. Untuk tensi itu juga sudah punya, termogan itu sudah punya. Melalui 100 rupiah. Nah itu ya, ketika mereka ada pertanyaan kemarin itu kita akan renovasi, bantu renovasi masjid, bantu musola. Juga. Ya sudah ada semua itu. Ditanya, iki piro sumbangan 100 rupiah begitu, karena image-nya sudah 100 rupiah. Nah,
Intinya mudah-mudahan kekuatan mereka itu dari kecil tadi karena istiqomah, kemudian yang luar biasanya tadi berjamaah. Jadi kuncinya ada di dua. Mereka bisa melakukan itu semua karena mereka istiqomah dan berjamaah. Oke. Berarti yang memberikan manfaat kan mereka Iya. semuanya. Iya. Kalau dari situ Pak Aunur ya. Iya. Harapan kegiatan tersebut dilakukan apa sebenarnya? Atau ingin seluruh masyarakat Indonesia melakukan itu atau bagaimana? Mudah-mudahan Iya, harapan. mudah-mudahan dengan sedikit praktek simulasi dan sebagainya ini mereka tidak segan-segan lagi atau berpikir lek kate ngelakukan itu ngenteni sugih, lek ngelakukan itu ngenteni duit, Iya. lek ngelakukan sing ngenteni enggak usah. Nah, simbol 100 rupiah ini bisa dilakukan dengan praktek seperti ini atau kalau enggak ada sama sekali bangun tidur dan seterusnya eling, oh ya aku kate ngelakukan kebaikan ini, ketemu metu toko omahe ngelok tonggo disopo dan seterusnya. Iya. Itu jangan sampai lupa ya, jangan sampai lupa, itu simbol saja lah. Setiap hari ketika bangun tidur, saiki aku melakukan kebaikan berupa ini. Nah, itu yang harus diingat. Intinya melakukan kebaikan. Iya, makanya kan semilun itu di bawah sendiri kan saya tuliskan. Bergerak terus menebar kebaikan. Bergerak terus menebar kebaikan di bawahnya itu kan ada ya. Di sini juga kalau ada. ini apa ini, Pak? Nah, ini gerakan terbaru kami dari beberapa ya sampai 1 tahun, Ya. itu namanya gerakan memuliakan orang tua. Gerakan Memuliakan orang tua kita awali dengan stiker dulu, karena sekarang medianya kan HP dan sebagainya, anak-anak kita kan ya begitu luar biasanya ya, tidak bisa terkontrol, tidak bisa kita larang, tapi bisa kita imbangi dengan semacam begini. Apa biar yang mereka harus baca lakukan minimal ya. Ya, itu harus mereka tempel, kemudian harus mereka baca, dan mudah-mudahan dengan cara membaca itu ada sesuatu yang tidak hilang, bahwa mereka dengan cara seperti ini bisa memuliakan orang tua, tidak harus dengan uang. Oke. Kembali lagi ke semilun, Pak ya. Oke. Tadi kan dikatakan semilun dari 100 rupiah menuju Ke miliar. Menuju ke miliar. Ya, ke miliar menuju triliun. Dari 100 rupiah ke triliun. miliar menuju triliun. Untuk saat ini untuk terkumpul atau yang pernah dilakukan sudah terkumpul berapa? Kalau berapa secara ratus juta? catatan itu memang belum sampai 100 juta. Ya. Ini dalam catatan tapi sudah terdistribusi ya, tersalurkan. tersalurkan. Tetapi kalau yang spontanitas itu sudah mungkin sampai di total sudah sampai menyentuh 100 juta itu. Karena apa? Karena memang mereka mencatat sendiri, kemudian saya ketahui, saya jadikan satu, sini sekian kan gitu lah. Ya. Itu sudah menyentuh. Karena apa? Karena yang di Puspo itu malah bukan orang PKH. Fatayat Muslimat itu melakukan, bukan orang PKH malahan. Iya, malah ingin bukan orang PKH. Oh iya, keren. Dari 100 rupiah itu teman-teman. Saya baru sadar ini. Jadi biasanya kalau berdonasi atau bukan donasi ya istilahnya tadi berbuat kebaikan, kita memberikan dek musola 2000. Engko meneh-meneh waduh, koyo sik ngitung ngono. Ikhlas sik kurang. Tekok 100 rupiah tiba-tiba. Wah, 100 rupiah kate ngitung ya apa ngitungnya. Waduh, Bapak wis keren kowe. Nah, gitu Pak ya. Jadi itu tadi teman-teman gerakan semilun, dan alhamdulillah sampai saat ini masih terselenggara. Alhamdulillah. Memang sekarang itu khusus di dampingannya Bapak sendiri ya untuk awal gitu. Buat penyaluran pendistribusian gerakan semilun atau bisa disalurkan ke seluruh kabupaten. Sementara ini yang prioritas yang mengadakan. Tapi kayak kemarin itu malah yang belum mengadakan kita undang. Contoh di Sukorejo itu sudah mengadakan. Nah, di desa tetangganya Tidu itu belum mengadakan. Ya kita panggil untuk kita salurkan di situ meskipun belum melakukan. Nah, tidak terfokus. Yang penting mereka sebelum melakukan itu harus simulasi dulu. Harus simulasi. Ya, harus mengikuti simulasi dulu biar tahu maksud gerakan semilun itu gimana. Ya. Keren. Gitu teman-teman. Kira-kira apa yang disampaikan kami dan berserta Pak Ainur Rafiq itu sangat bermanfaat sekali bagi saya. Nah, tapi saya yakin juga bermanfaat bagi teman-teman juga. Ngoten Pak nggih. Nggih, insyaallah. Jadi saya kira perbincangan saya sama Pak Ainur Rafiq ini cukup sekian. Dalam artian biar tidak panjang-panjang, biar nilainya mana. Yang penting nanti yang saya tangkap dari sini adalah pola pikir, Pak. Cara pandang. Cara pandang kita sebagai manusia supaya bisa memberikan dampak manfaat bagi seseorang. Jadi kalau hal-hal yang lain teman-teman bisa mengambil kesimpulan sendiri. Saya kira seperti itu. Ya. Nah, untuk saya pribadi
dampaknya apa? Ya pola pikir kita. Ya. Mulai dari seperti ini. Ya. Supaya bisa Ya, seperti ya. ini. Itu yang paling Ya. sulit memang Ya, Pak ya, sampai ya. sekarang. Tapi tambahnya gini ya, kalau di KPM PKH itu namanya kan keluarga penerima manfaat. Itu PKH. Ya. Kalau sudah KPM-nya, PKH-nya ada semilunya, Ya. itu keluarga pemberi manfaat. Wah, tadi ya dari yang penerima makanya semilun. Kan sama apa? Sekarang semilun ya, sekarang harus pemberi manfaat, bukan penerima manfaat, pemberi manfaat. Ya memang masih melekat karena peserta PKH, tapi kan siapa? Ya bisa sampean, bisa anak sampean kelak. Ya, dan bisa juga nanti ketika sudah membuat kebaikan yang lebih bisa keluar dari program keluarga harapan. Diharapkan seperti itu. Teman-teman, terima kasih dari kami dan Bapak Ainur Rafiq selaku koordinator kecamatan program keluarga harapan Posyandu di Kabupaten Pasuruan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata dan apabila ada kelebihan itu hanya semata-mata dari Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.